Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lutfiana Syakira Eka Ramadhani dengan NIM 071 dan saya Oktavia Lumban Batu dengan NIM 147. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Enkripsi Asimetrik dengan JNU PG. Next. Yang pertama ada tahap verifikasi GPG. Pada tahap awal, kami mempersiapkan instalasi GPG. Setelah itu, kami memverifikasi key pair menggunakan GPG list case dan GPG list secret case. Pertanyaannya yang pertama, apa perbedaan output dari GPG list case dan GPG list secret case? Jadi perbedaan utama antara output dari kedua perintah tersebut adalah pada jenis kunci yang ditampilkan. GPG list case menampilkan daftar semua kunci publik yang tersimpan di keyring JNUPG, sedangkan GPG Discrete Case menampilkan semua daftar kunci rahasia yang ada pada keyring JNUPG. Pertanyaan yang kedua, sebutkan KID Anda dan jelaskan apa itu KID. Jadi, KID dari Lutfiana BDD 67366, KID Octavia A44100DD. Jadi, KID merupakan sederetan karakter alfanumerik pendek yang berfungsi sebagai pengenal unik untuk suatu kunci publik dalam sistem JNUPG. Next. Masuk ke tahap enkripsi untuk diri sendiri. Jadi pada tahap ini kita akan membuat file rahasia. Kemudian setelah membuat file, kita akan mengenkripsi file untuk diri sendiri. Setelah itu, kita akan mendekripsi file tersebut. Next. Pertanyaan untuk enkripsi diri sendiri. Yang pertama, mengapa Anda perlu memasukkan passphrase saat dekripsi? Jadi, yang pertama itu untuk melindungi kunci rahasia atau private key. Yang kedua, mengaktifkan kunci rahasia untuk dekripsi. Yang ketiga, mencegah akses tidak sah, karena jika seseorang mencuri keyring dari komputer, mereka tetap tidak bisa menggunakannya tanpa mengetahui passphrase. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika Anda mencoba dekripsi tanpa memiliki private key? Jadi, jika mencoba mendekripsi suatu pesan tanpa memiliki private key yang benar di sistem, proses tersebut akan gagal. Hal ini karena public key hanya bisa mengunci dan hanya private key pasangannya yang bisa membuka atau dekripsi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara enkripsi simetris dan asimetris berdasarkan praktikum ini. Perbedaan utama antara enkripsi simetris dan asimetris terletak pada jumlah dan jenis kunci yang digunakan untuk enkripsi dan enkripsi. Jadi, enkripsi asimetris itu menggunakan pasangan kunci yang berbeda. Kunci publik untuk enkripsi dan kunci rahasia atau private key untuk dekripsi. Enkripsi simetris sendiri itu seperti perbedaan konseptual dan hanya menggunakan suatu kunci yang sama atau kunci simetris untuk proses enkripsi dan dekripsi. Next. Enkripsi orang lain. Jadi, untuk tahap ini kita akan memberikan perintah, kita masukkan ke dalam terminal, yaitu GPG output menggunakan public key, armor, export, dan memasukkan email kita. Setelah itu, kita akan import public key teman kita atau partner kita. Next. Kemudian setelah itu kita akan membuat file yang akan kita kirimkan ke partner. Dan kemudian kita akan menenkripsi untuk partner kita dengan perintah GPG encrypt recipient dengan email diri kita sendiri. Next. Kemudian setelah kita enkripsi untuk partner, kita juga akan mendekripsi untuk partner kita dengan perintah GPG decrypt receive from kita sendiri. Next. Oke, selanjutnya adalah enkripsi untuk orang lain dengan pertanyaan yang pertama, mengapa Anda menggunakan public key partner untuk enkripsi bukan private key Anda? Dalam kriptografi asimetris, data yang dienkripsi menggunakan kunci publik hanya dapat didekripsi menggunakan kunci rahasia atau private key pasangannya. Kunci rahasia partner adalah satu-satunya alat kriptografi yang dapat membuka enkripsi yang dibuat dengan kunci publiknya. Jika kami menggunakan kunci rahasia kami sendiri untuk enkripsi, pesan tersebut justru dapat didekripsi oleh siapa saja yang memiliki kunci public key kami.
yang seharusnya dibagikan secara bebas untuk verifikasi dan enkripsi kepada kami. Yang kedua, apa yang terjadi ketika Anda mencoba dekripsi file yang dienkripsi untuk partner menggunakan private key Anda sendiri? Ketika mencoba mendekripsi file message for partner.txt.jpg menggunakan private key milik sendiri, prosesnya akan gagal. Output yang diterima adalah public key decryption failed dan decryption failed no secret key. Hal ini terjadi karena file tersebut dienkripsi menggunakan public key milik partner dan sesuai prinsip pasangan kunci, hanya private key milik partner yang dapat mendekripsinya. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana asymmetric encryption menjamin keamanan komunikasi. Enkripsi asimetris menjamin keamanan komunikasi melalui dua mekanisme kunci, yaitu kerahasiaan atau confidentiality dan autentikasi atau integritas. Kerahasiaan dicapai karena pesan dienkripsi menggunakan kunci publik penerima yang hanya dapat dibuka oleh kunci rahasia pasangannya. Hal ini memastikan bahwa hanya penerima yang dituju yang dapat membaca isi pesan. Autentikasi dan integritas dicapai melalui tanda tangan digital. Pengirim menggunakan kunci rahasia miliknya untuk menandatangani pesan dan penerima memverifikasinya menggunakan kunci publik pengirim. Verifikasi ini membuktikan keaslian pengirim dan menjamin bahwa pesan tidak diubah selama transmisi. Selanjutnya terdapat challenge problem yaitu multiple recipients. Di mana di sini kami menambahkan satu teman kami yaitu Aida Zahira dengan mengimport public key-nya dan juga eh, key-nya, apa namanya, enkripsinya. Lalu selanjutnya multiple recipient. Pertanyaannya adalah bagaimana GPG menyimpan informasi tentang multiple recipient dalam satu file encrypted. GPG menyimpan informasi tentang banyak penerima dalam satu file terenkripsi dengan menggabungkan enkripsi simetris dan asimetris. Pertama, isi file yang sebenarnya report strip name.txt dienkripsi secara cepat menggunakan kunci sesi acak tunggal. Kedua, kunci sesi ini yang merupakan kunci untuk membuka seluruh data, kemudian dienkripsi secara terpisah menggunakan kunci publik dari setiap penerima yang terdaftar. File terenkripsi akhir terdiri dari dua bagian utama, yaitu data file utama yang sudah menjadi ciphertext dan beberapa header yang berisi salinan kunci sesi yang telah dienkripsi secara unik untuk setiap penerima. Dengan demikian, setiap penerima hanya perlu menggunakan kunci rahasia mereka untuk mendekripsi kunci sesi yang ditujukan untuk mereka, lalu menggunakan kunci sesi tersebut untuk membuka data file. Challenge problem yang kedua yaitu adalah trust level management. Trust level management adalah sistem manajemen kepercayaan dalam JNUPG untuk menentukan tingkat keyakinan terhadap keaslian kunci publik menggunakan konsep Web of Trust yang desentralisasi. Setiap pengguna memiliki kewenangan menentukan sendiri tingkat kepercayaan terhadap kunci publik orang lain dan kemampuan mereka memverifikasi identitas. Validitas kunci ditentukan melalui akumulasi kepercayaan full trust atau marginal trust, membuat kunci valid. Pengguna memverifikasi fingerprint secara langsung melalui saluran aman, lalu menandatangani kunci untuk membangun jaringan kepercayaan tanpa otoritas pusat. Demikian presentasi dari kelompok 9. Jika kami ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.